Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang stock repurchase atau pembelian saham kembali. Stock repurchase atau pembelian saham kembali adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar pada bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai atau cash dividen, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan atau stock repurchase. Tindakan ini mengurangi jumlah saham beredar, yang meningkatkan permintaan untuk saham dan harga. Karena pembelian kembali saham mengurangi jumlah saham yang beredar, itu meningkatkan laba per saham atau EPS. EPS yang lebih tinggi meningkatkan nilai pasar dari tiga saham. Setelah dibeli kembali, saham dibatalkan atau disimpan sebagai saham treasury, sehingga tidak lagi dimiliki publik dan tidak beredar. Pembelian kembali saham mengurangi total aset bisnis, sehingga laba atas aset, laba atas ekuitas, dan metrik lainnya meningkat jika dibandingkan dengan tidak membeli kembali saham. Mengurangi jumlah saham berarti laba per saham atau EPS. Pendapatan dan arus kas tumbuh lebih cepat. Jika bisnis membayar jumlah yang sama dari total uang kepada pemegang saham setiap tahun dalam dividen dan jumlah total saham menurun, masing-masing pemegang saham menerima dividen tahunan yang lebih besar. Selanjutnya ada harga stock repurchase pada equilibrium dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dalam kurung S kali P C. P sama dengan S kurang M, di mana P harga stok repurchase equilibrium, S jumlah saham beredar sebelum stok repurchase, isi harga saham saat ini sebelum stok repurchase, M jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali oleh perusahaan. Selanjutnya ada metode yang digunakan oleh perusahaan dalam membeli sahamnya kembali. Yang pertama ada tender offer. Lewat tender offer, perusahaan mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang sudah ditetapkan. Pembelian kembali saham dengan metode ini dapat menaikkan kembali harga saham di pasar modal. Yang kedua ada open market repurchase. Open market repurchase tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-benar membeli kembali sahamnya sebanyak jumlah yang dijual perusahaan, melainkan jumlah saham yang dibeli kembali relatif lebih kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui pialang dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar. Yang ketiga ada Dutch auction. Dalam metode Dutch auction, perusahaan menyebutkan range harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya James Giring. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kelemahan kebijakan dividen dari stock. Pertama, menghindari kenaikan dividen. Jika dividen naik terlalu tinggi, dikhawatirkan di masa mendatang perusahaan terpaksa membagi dividen yang lebih kecil pada masa sulit, atau banyak membutuhkan dana investasi yang dapat memberi pertanda negatif. Stock repurchase merupakan alternatif yang baik untuk mendistribusikan penghasilan yang di atas normal atau extraordinary earnings kepada pemegang saham. Yang kedua, dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacau usaha pengambil alihan perusahaan, yang biasanya dilakukan dengan cara membeli sebanyak-banyaknya hingga mencapai jumlah saham mayoritas.
cash dapat menggunakan usaha ini. Ketiga, mengubah struktur modal perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan rasio hutang dengan cara menggunakan hutang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Yang keempat, saham yang ditarik kembali dapat dijual kembali ke pasar jika perusahaan membutuhkan tambahan dana. Kekurangan bagi perusahaan. Yang pertama, dapat merusak image perusahaan karena sebagai investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Namun demikian, jika perusahaan benar-benar tidak memiliki kesempatan investasi yang baik, ia memang sebaiknya mendistribusikan dana kepada pemegang saham. Tidak banyak bukti empiris yang mendukung alasan ini. Yang kedua, setelah stok repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Lalu sedikit saya bahas keuntungan dan kekurangan stok repurchase bagi pemegang saham. Yang pertama, keuntungannya stok repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stok repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalue. Yang kedua, stok repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stok repurchase ada, kemungkinan harga saham akan naik. Lalu kerugiannya bagi pemegang saham, yang pertama perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Yang kedua, keuntungan stok repurchase dalam bentuk capital gain yang menguntungkan. Tapi sebagian banyak investor lebih menyukai dividen. Demikian dari saya, selanjutnya akan bisa mengulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haja Seiza. Saya dari kelas manajemen S1 Transfer. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang kebijakan dividen stock repurchase. Baiklah, di sini ada contoh soalnya. PT Nusantara memiliki EAT atau laba bersih tahun 2010 sebesar 200 juta dan 50% akan didistribusikan kepada pemegang saham. Jumlah saham beredar yaitu sebanyak 50.000 lembar. PT Nusantara dihadapkan pada pilihan untuk membeli kembali 4.546 lembar saham perusahaan lewat tender dengan harga 22.000 per lembar atau membagikannya sebagai dividen. Harga saham saat ini adalah 20.000 per lembar. Di sini kita menggunakan dua alternatif. Yang pertama yaitu alternatif 1, pembayaran dividen. Dengan rumus dividen dibagi lembar saham, yaitu 100 juta dibagi 50 lembar saham, sama dengan 2.000 per lembar. Yang alternatif kedua yaitu pembelian kembali saham. EPS sekarang sama dengan 200 juta dibagi 50.000 lembar, maka didapatkan hasil 4.000 per lembar. Selanjutnya PER sekarang yaitu 20.000 dibagi 4.000 sama dengan 5 dan PER dianggap konstan. Selanjutnya EPS setelah stok repurchase sama dengan 200 juta dibagi 45.454 dan dapatkan hasil yaitu 4.400 per lembar. Selanjutnya harga saham setelah stok repurchase dengan rumus yaitu PER dikali EPS sama dengan 5 dikali 4.400 dan hasilnya yaitu 22.000 per lembar. Capital gain di sini yaitu 2.000 per lembar. Capital gain adalah kelebihan atas harga pasar yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham. Jadi investor akan menerima hasil yang sama dari pembayaran dividen tunai maupun pembelian kembali saham. Hal ini dipengaruhi oleh harga pembelian kembali saham dan PER. Perusahaan juga bisa melakukan pembelian saham kembali yang dapat dilakukan melalui pasar sekunder Bursa Efek, yaitu di situs resminya di www.idx.co.id. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Romli Ramadhani dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang stock repurchase. Stock repurchase, contoh dari pendanaan dari repurchase ini, saya mengambil contohnya adalah perusahaan, contohnya seperti PT Maju memiliki laba bersih sebesar 200 juta. Jumlah saham beredar adalah 20.000 lembar. Harga saham saat ini adalah 30.000. Maka efek dari stock repurchase adalah earning per share sekarang 20 juta dibagi 20.000 sama dengan 10.000 lembar. Price earning ratio sekarang 30.000 dibagi 10.000 jadi 3 kali lipat. Dan IPS setelah stock repurchase adalah 200 juta dibagi 20.000 dikurang 3.000 sama dengan 11.765. Harga saham yang diharapkan setelah stock repurchase adalah sama dengan price earning ratio dikali earning per share. Tadi price earning ratio-nya adalah 3 kali dikali ya total IPS setelah stock repurchase itu adalah 11.765 sama dengan 35.294. Adapun captain gain adalah 35.000 kurang 35.294 dikurang 30.000 sama dengan 5.294. Saat perusahaan sudah melakukan stock repurchase, pemegang saham dapat mengambil keuntungan mendapatkan gaji gain sebesar 5.294. Kalau sumber referensi stock repurchase ini saya mengambil dari wartaekonomi.co.id. Stock repurchase ini adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai, cash dividen, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Tindakan ini mengurangi saham beredar yang meningkatkan permintaan untuk saham dan harga. Stock repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stock repurchase ini dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalue. Stock repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stock repurchase ada kemungkinan harga saham naik. Namun di balik itu ada kerugian yang bagi pemegang saham, yakni perusahaan yang membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Lalu keuntungan stock repurchase akan berbentuk capital gain, sementara pemegang saham menyukai dividen. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi stock repurchase ini. Saya kembalikan kepada moderator.